Sudah lanjutin keluar tadi. dari bed. Itu nggak bisa dijaga lagi. Main-main. Ya. Maka kemudian kita latih pasien untuk angkat kepalanya, Pak. Gerakannya lateral fleksi seperti ini. Pelan-pelan lah. Ya. Ya. Kita tidak menginginkan gerakan ini kemudian disertai dengan kontraksi seluruh tubuhnya. Ya. Gerakannya yang rileks saja. Gerakan hanya terjadi di lehernya sini. Lehernya kan nggak apa-apa, Pak. Lehernya kan sehat, pasti bisa melakukannya. Nah, seperti itu, Pak. Kemudian selanjutnya kita melatihnya dari depan ya. Tapi kalau saya dari depan, saya menutupi Anda sehingga saya dari belakang. Tidak dari belakang seperti ini. Dari Terus depan kemudian sebenarnya latihannya. sekarang lebih lanjut lagi, Pak. Tidak hanya sekedar mengangkat leher, tapi kemudian mengangkat tubuhnya itu dengan otot-otot yang sini itu diaktifkan, Pak. Ya, jadi angkat lehernya, angkat badannya bagian atas. Nah, cukup seperti ini. Tidak boleh Bapak melakukan gerakannya sambil terjadi putaran pada tubuhnya. Jadi gerakan bisa tekan, Pak. Enggak usah. Belum. Nah, seperti itu. Nah, bagus di sini menjadi kita palpasi dan ototnya benar yang kita tuju. Ya. Kalau kemudian seperti ini disertai ada gerakan seperti ini, yang aktif itu seperti ini, di sini, nah itu tidak kita perbolehkan. Tidak seperti itu, Pak, itu kurang benar. Jadi angkat lehernya, ya, angkat badannya, ya, gerakannya terjadi di sini, kontraksi ototnya, ya, seperti itu bagus. Nah, seperti itu, ini melatih komponen. Tanpa menunggu komponen ini sempurna, latihan keseluruhan aktivitas. Ya. Nah, ini tergantung dari kemampuan pasien ya. Kadang-kadang bantuannya menyesuaikan ya, bantuan dari fisioterapisnya menyesuaikan. Mungkin menghadap sini aja, dan menghadap sini sehingga bisa dilihat pegangannya dari belakang. Jadi ini mungkin pasien menurunkan sendiri atau kita bantu menurunkan, tidak masalah. Kalau bantuannya penuh, misalnya pasiennya ini belum bisa, tapi sudah harus duduk, karena targetnya misalnya hari kedua itu sudah harus duduk, tapi duduk secara mandiri belum bisa, ya kita bantu. Nah, bantuannya itu bisa seperti ini, ya, letakkan kepala di tangan. Jadi kita memegang pundak pasien, kemudian kepala pasien diletakkan di lengan bawah kita seperti ini, terus kemudian tangan ini mendorong ke sana. Ya. Jadi misalnya kita bantu penuh ya, itu seperti ini. Kamu lemes saja. Oh, Ya. ini nggak tahu, Pak. Sisi sakitnya di bawah, di atas, tapi duduk. Kita harus melatih dua sisi. Ya, dua sisi harus kita latih. Nah, kalau sisi yang sehat ini yang di atas itu lebih mudah. Jadi mungkin tidak kita bantu secara penuh, tapi kita tunjukkan caranya, yaitu angkat kepalanya, angkat badannya, ya, terus kemudian dorong tangannya bangun. Kalau sisi yang di atas itu yang Sehat. tapi kalau sisi yang di atas itu yang lumpuh, Sakit. selain kita tunjukkan caranya, kita beri bantuan sesuai kemampuan pasien. Kalau kita bantu penuh seperti ini, kemudian ini kita dorong. Ya. Jadi prinsipnya seperti mengungkit. Ya. Tapi kalau sudah ada partisipasi,
Ingat, kita selalu memberikan latihan itu pada kemampuan pasien yang tertinggi. Ya, jangan sampai pasien sudah harusnya bisa berpartisipasi, tapi partisipasi itu tidak kita tidak memotivasi untuk muncul, Pak. Partisipasi itu, nah itu salah. Mungkin supaya memunculkan itu tadi, ya angkat lehernya, iya, angkat badannya, dorong dengan tangannya dan dorong dengan lehernya, kemudian bangun ke posisi duduk. Untuk gerakan kembalinya itu harus melatih otot yang sama. Ya. Misalnya tadi sisi yang sakit itu yang sini, sehingga kemudian bangunnya itu tidak bagus. Maka kemudian kita minta pasien untuk kembali ke posisi tidurannya, itu tidak boleh kemudian langsung menjatuhkan tubuhnya. Kalau dia langsung menjatuhkan tubuhnya, itu tidak ada otot yang dilatih. Padahal kita kan mau memfasilitasi otot yang sebelah sini, sisi yang lemah. Maka kemudian caranya gimana? Ya, taruh sikunya di bed pelan-pelan. Nah, pada waktu dia menaruh seperti ini, itu terjadi kontraksi otot-otot di sini, menahan supaya tubuhnya tidak jatuh. Ya, kita kan memang mau melatih otot-otot yang sebelah sini. Jadi ini kemudian taruhnya pelan-pelan. Iya. Nah, terus kemudian tangannya menunggu di sini. Itu yang sakit Ya, loh. terus kemudian pelan-pelan, ya pelan-pelan badannya diletakkan dalam posisi tidur miring. Ya, nah seperti ini. Jadi gerakan bangunnya itu adalah melatih otot yang kita inginkan, gerakan kembalinya juga melatih otot yang kita inginkan. Jadi tidak kemudian sekedar terlihat bisa bangun, terlihat bisa kembali. Pak, sampai sedetail itu coba. Apakah kemudian nggak bisa pasien itu prinsipnya adalah pokoknya bisa? Ya, kalau bisa, pokoknya bisa itu tadi bisa, ya nggak masalah. Tapi kadang-kadang pokoknya bisa tadi itu nggak bisa dilakukan, dan kemudian gerakannya salah, ada kompensasi dari otot-otot yang lain. Nah itu harus kita betulkan sehingga kemudian tidak pokoknya bisa, tapi bagaimana melatih otot-otot yang dibutuhkan untuk aktivitas tersebut. Jadi detail sekali Pak ya, padahal hanya gerakan bangun ke posisi duduk. Gerakannya kan gampang. Ya, kalau nggak bisa ya dibantu. Ya. Dan itu kan gerakannya itu hanya salah satu. Caranya orang normal itu kan banyak. Kok kenapa kita pilih yang ini? Karena mudah. Selalu ya. Ya. Selalu itu akan seperti itu. Kalau kita melatih pasien stroke, Anda melihat orang lain melatih pasien stroke, itu pasti tidak sabar, ya tidak sabar. Kok caranya kayak gitu? Ya. Saya bisa melatih dengan mungkin cara yang lebih baik. Nah, kalau Anda nggak percaya, nanti Anda coba aplikasikan ya. Anda lihat fisioterapi lain melatih pasien stroke, yang ada di benak Anda kan seperti itu. Kok latihannya begitu? Ya, apa nggak seperti ini? Saya bisa melatih lebih baik. Padahal setiap melatih pasien stroke itu semua bisa benar. Jadi yang Anda lihat kelihatannya kok kayak gitu, kok mungkin itu nggak benar, saya bisa lebih baik. Yang dilakukan orang lain itu bisa benar.
kalau clinical reasoning orang tersebut benar. Yang Anda lakukan mungkin juga benar, karena Anda punya clinical reasoning sendiri. Mana yang paling benar? Yang paling benar adalah yang kemudian memberi manfaat untuk pasien. Ya. Tetap ada yang paling benar, walaupun itu benar clinical reasoningnya, saya juga clinical reasoningnya benar, tapi yang paling benar yang bisa memberikan manfaat yang paling optimal untuk pasien. Oh, ternyata itu orang lain yang melakukan dengan cara lain seperti ini, clinical reasoningnya masuk, pasiennya lebih cocok pakai itu. Berarti apa yang Anda pikirkan dan ada clinical reasoningnya yang Anda anggap juga cocok, ternyata enggak, menurut pasien mungkin ya itu enggak cocok. Nah, Anda harus bisa menerima itu ya. Jadi tidak kemudian Anda